Gerakan selanjutnya adalah gerakan madrasah sehat yang disingkat GEMES. Dalam gerakan ini ada 4 hal yang perlu dipaparkan, yakni apa definisi sehat dan apa makna sehat. Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, bagaimana gerakan madrasah sehat di dalam geram. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi madrasah sehat untuk setiap madrasah. Baik, yang pertama adalah apa definisi sehat dan apa makna sehat. Sebagaimana kita pahami, definisi sehat atau seseorang disebut sehat itu apabila seluruh organ tubuhnya dapat bekerja sesuai dengan sistem kerja yang sudah dibangun. Artinya organ-organ di dalam sistem pencernaan misalnya dapat bekerja sebagaimana fungsinya di dalam sistem pencernaan. Organ-organ dalam sistem pernafasan dapat bekerja secara optimal dalam sistem pernafasan dan sistem-sistem yang lain atau organ-organ yang ada di dalam sistem yang lain juga demikian. Selanjutnya, apa makna sehat bagi kita? Makna sehat bagi kita atau kesehatan bagi kita itu harus disikapi sebagai anugerah dari Allah yang darinya Allah akan meminta pertanggungjawaban atas nikmat sehat yang diberikan itu. Apakah kita menggunakan sebagaimana mestinya, merawat sebagaimana mestinya, ataukah kita melakukan penyimpangan dengan anugerah yang diberikan tersebut? Oleh karenanya, masuk kepada pembahasan yang kedua, apa seharusnya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ini? Tidak lain dan tidak bukan, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan adalah bersyukur, yakni tasarrufun ni'mati ala ma arada biha, yakni menggunakan atau mendistribusikan segala kenikmatan itu. Kalau kesehatan ya berarti menggunakan nikmat sehat itu sebagaimana yang diperintahkan dan sebagaimana yang diminta oleh pembuatnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak disebut bersyukur apabila kita diberi kenikmatan berupa mata, tapi kemudian tidak menggunakan mata itu untuk beribadah kepada Allah, tapi justru bermaksiat kepada Allah. Pun demikian kita dinamakan tidak bisa bersyukur apabila kita tidak bisa merawat atau menjaga kesehatan atas organ-organ tersebut, dan malah justru kita mendolimi dengan menelantarkan dan tidak merawatnya. Terkait dengan kesyukuran ini, maka dibutuhkan perilaku sehat bagi kita, yakni seimbangkan gizi ini
hendaknya sudah diperkenalkan kepada siswa dan siswi semenjak dari PAUD dan prasekolah. Enyahkan rokok. Ini perlu diperkenalkan sejak MI sedini mungkin supaya tidak sampai memiliki kebiasaan merokok. Berikutnya H, hindari alkohol. Ini hari ini bukan saja, kalau dulu itu mungkin anak-anak MTS yang sudah mulai berkenalan dengan alkohol, hari ini malah justru ada permen yang isinya narkoba. A, itu atur waktu istirahat. Ini terutama dibutuhkan untuk anak-anak yang sudah aliyah karena dia sudah mulai berteman, bersosialisasi, bepergiannya sudah mulai jauh. Itu harus mulai diperkenalkan literasi tentang pentingnya mengatur waktu istirahat. Dan yang terakhir itu T, tidak lupa olahraga. Ini semua sudah dilakukan atau sudah diperkenalkan sejak dari PAUD dan prasekolah. Bapak Ibu sekalian, situasi hari ini betul-betul menakutkan kalau kita berbicara dalam perspektif kesehatan. Oleh karenanya, anak-anak perlu diberikan literasi, yakni pemahaman dan kesadaran tentang hubungan antara pola makan yang mencakup asupan gizi, kemudian materi makanan yang dimakan dengan kesehatan, supaya tidak hanya memakan apapun yang itu tanpa disadari justru malah membahayakan. Kemudian juga perlu senantiasa dibangun literasi hubungan antara pola hidup dengan kesehatan. Dan yang jelas juga perlu senantiasa dibangun literasi tentang pola istirahat dan kesehatan. Nah, bagaimana Gemes menyikapi ini semua? Gemes concern terhadap bagaimana menjaga kesehatan pribadi dari anak-anak didik kita, baik fisik, mental maupun sosial, melalui kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Lantas, bagaimana mengimplementasikan gerakan madrasah sehat ini di madrasah? Ada dua, yakni pihak sekolah dan nanti dari pihak tim penjaminan mutu gerak. Pihak sekolah ini hendaknya melakukan identifikasi masalah. Kira-kira dari instrumen yang sudah dibangun oleh tim yang ada di dalam buku pedoman, itu apa yang belum ada dan masalahnya apa yang menyebabkan itu tidak ada. Dari identifikasi masalah ini kemudian dimasukkan atau dimuat di dalam perencanaan sekolah. Dalam pelaksanaan perencanaan ini akan dilihat nantinya bagaimana bentuk intervensi sekolah yang diambil dan bagaimana juga pemantauan dan evaluasinya serta dokumen atau record laporan-laporannya itu. Tim penjaminan mutu geram akan menelaah aspek keterpenuhan dari seluruh langkah ini dan dokumen pendukungnya serta kesesuaian antara dokumen dengan kenyataan. Ini kira-kira gambaran gerakan madrasah sehat dalam gerakan Ayo Membangun Madrasah
Terima kasih.